Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Nur Hanifah dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang mekanik. Sebelum mempelajarinya, kita harus mengetahui apa itu gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu tempat ke tempat lainnya, dapat melalui medium maupun tanpa medium. Berdasarkan aspek-aspeknya, gelombang dapat dibagi berdasarkan sumbernya. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang bersumber dari getaran mekanik sehingga membutuhkan media dalam merambat. Lalu yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang bersumber dari getaran medan listrik dengan medan magnet sehingga tidak membutuhkan media dalam merambat. Lalu yang kedua, menurut arah rambat dan getarannya, gelombang dibagi menjadi gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Dan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit atau sejajar dengan arah perambatannya. Lalu, menurut amplitudonya, gelombang dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap. Yang kedua gelombang stasioner, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gelombang mekanik. Yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perambatannya. Gelombang ini merupakan lembah dan bukit. Contohnya gelombang pada tali, gelombang air, dan gelombang cahaya. Di sini ada contoh gambar gelombang transversal. Lalu yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit atau sejajar dengan arah perambatnya. Gelombang ini berupa rapatan dan renggangan. Contohnya gelombang pegas dan bunyi. Berikut adalah contoh gambar gelombang longitudinal. Di situ terdapat rapatan dan renggangan. Lalu kita lanjut ke karakteristik gelombang mekanik. Sebuah gelombang pasti akan memiliki panjang gelombang, periode gelombang, frekuensi gelombang, cepat rambat gelombang, dan arah rambat dan getaran gelombang. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut ini. Ini ada keterangan ABC sama dengan satu bukit ABC. Dan CDE adalah satu lembah. Dilihat di gambarnya CDE. Dan ABCDE adalah satu panjang gelombang atau lambda. Lalu sumbu X menunjukkan arah rambatan, yang berarti rambatan bergerak ke arah kanan. Dan sumbu Y menunjukkan arah getaran, yang berarti arah getaran adalah ke atas atau ke bawah. Dengan begitu, kita tahu bahwa panjang gelombang longitudinal adalah panjang satu bukit ditambah satu lembah. Seperti ini. Panjang gelombang longitudinal adalah panjang satu rapatan dan panjang satu renggangan. Dan di sini ada rumus frekuensi dan periode dengan keterangan F sama dengan frekuensi, T besar sama dengan periode, T kecil sama dengan waktu, dan N sama dengan banyak getaran. Rumus-rumus tersebut biasanya kita gunakan pada soal-soal bentuk getaran transversal. Selanjutnya, sifat gelombang mekanik. Yang pertama ada pembiasan.
Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Contohnya, gelombang air yang merambat dari dalam ke dangkal. Yang kedua ada pelenturan. Pelenturan atau penyebaran gelombang saat melalui celah sempit. Misalnya, gelombang permukaan air di bendungan yang mengalami difraksi oleh celah sempit. Difraksi itu sendiri adalah kata lain dari pelenturan. Yang ketiga ada interferensi. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi dapat terbagi apabila dua gelombang tersebut sefase ataupun berlawanan fase. Sefase adalah frekuensi sama dan setiap saat yang sama arah simpangannya sama pula. Intinya kalau sefase itu sama semuanya. Yang kedua, berlawanan fase. Berlawanan fase adalah frekuensi-frekuensi sama dan setiap saat yang sama arah simpangannya berlawanan. Jadi yang berlawanan adalah arah simpangannya saja. Yang keempat, ada dispersi. Dispersi adalah penguraian warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Contohnya adalah pelangi. Dan yang terakhir ada pemantulan. Pemantulan itu sendiri adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.